Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing, kami rindu merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan Yesusku yang baik, berkati kami semua yang menaburkan juga yang mendengarkan, supaya melalui hikmat-Mu Bapa, firman-Mu ini akan menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari ini. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita di 20 September 2024 terambil dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Di dalam judul perikopnya di sini tertulis Yesus memanggil ke-12 rasul, di mana Yesus adalah sebagai anak Allah. Yesus juga sebagai manusia sejati, tetapi sekalipun Yesus adalah anak Allah, Yesus benar-benar sepenuhnya bergantung hanya kepada Bapanya. Di mana sebelum melakukan keputusan, Yesus terlebih dahulu berdoa semalam-malaman, di mana Yesus hendak memilih ke-12 rasul untuk ditugaskan melaksanakan pelayanan Kristus. Memang di dalam pengutusan ini adalah sesuatu yang sangat penting karena memang berkaitan dengan masa depan gereja, di mana mereka atau rasul yang terpilih akan meneruskan pekerjaan Yesus atau pelayanan Yesus di bumi. Doa selalu menjadi kunci di dalam Yesus melakukan pengutusan, melakukan pelayanan. Dia selalu menyerahkan semuanya hanya kepada keputusan Bapa di surga. Cara Yesus dalam mengambil keputusan dengan terlebih dahulu berdoa hendaknya boleh menjadi contoh bagi kita semua, bahwa di setiap kegiatannya Yesus selalu mengandalkan dan memohon pimpinan Bapanya yang di surga. Biarlah juga kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga selalu mengandalkan Tuhan dengan terlebih dahulu berdoa. Kita meneladani Yesus dan kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita sendiri. Walaupun memang terkadang ini sulit untuk kita lakukan, karena memang terkadang kita sering mengandalkan kekuatan kita, merasa mampu, kita merasa bisa, sehingga kita sering mengabaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Berdoa sebelum melangkah itu berarti kita mengutamakan Tuhan di atas segala kepentingan kita sendiri. Menganggap bahwa kehendak Tuhan itu lebih penting dan lebih utama
daripada apa yang kita pikirkan. Dengan berdoa kita juga memohon bimbingan Tuhan, karena kita bergantung hanya kepada Tuhan. Dengan berdoa kita akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Dan itulah hikmat Tuhan, itulah yang akan membimbing kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan, atau mungkin kita mau mengambil keputusan apapun yang hendak kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu berdoa sebelum melangkah. Karena ini adalah teladan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita di dalam setiap firman yang sudah kita baca hari ini. Hari ini kita diingatkan bersama-sama oleh pengalaman Yesus ini, betapa pentingnya kita mendasari segala sesuatu, kegiatan kita, keputusan kita, pekerjaan kita bersama-sama dengan Yesus. Dengan berdoa kita mendapatkan kekuatan. Dengan berdoa kita juga mendapatkan bimbingan. Dengan berdoa juga kita bisa mendapat berkat surgawi. Karena dengan berdoa kita akan bisa menghadapi segala tantangan, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Yesus pun, walaupun dia sudah berdoa sebelum memilih, sebelum mengutus para rasul-rasulnya itu, tapi di situ juga ada satu, yaitu Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Itu menjadi satu gambaran bahwa dengan berdoa juga kita bukan berarti terluput dari tantangan kehidupan. Tetapi walaupun kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan sebelum melangkah, kita pasti juga di depan akan ada kesulitan atau tantangan yang akan kita hadapi. Tapi melalui doa kita akan dikuatkan. Apapun yang kita hadapi di depan, kesulitan atau suka apapun, kita akan selalu dikuatkan oleh Tuhan. Dengan terlebih dahulu berdoa sebelum melangkah itu juga akan bisa juga meluputkan kita dari kesalahan-kesalahan yang fatal di dalam setiap tindakan-tindakan kita. Tetapi biarlah firman pagi hari ini yang sudah mengingatkan kita supaya doa menjadi napas kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita sebagai orang percaya ini dipanggil Kristus bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi kita juga harus mewartakan karya Tuhan yang sudah diteladankan Yesus itu di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan kita juga harus menyatakan kasih-Nya di dalam dunia ini. Jadi apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, tantangan apapun, biarlah kita tetap berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena melalui doa kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapat hikmat bimbingan yang daripada Tuhan. Mungkin kita saat ini mempunyai kesulitan, mempunyai permasalahan, baik dalam kesehatan, ekonomi, apapun. Biarlah kita selalu terlebih dahulu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tadi sudah membaca semalam-malaman, itu menunjukkan bahwa ada waktu yang panjang. Jadi kalau kita berdoa, mungkin kita belum mendapat jawaban, tetapi firman ini mengajarkan kepada kita bahwa bisa juga dengan waktu yang panjang kita baru terus melakukan doa itu, sehingga Tuhan akan memberikan kita berkat kemenangan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Biarlah kita boleh meniru, meneladani Kristus
kita tetap berdoa dan berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah lemah, tapi tetaplah kuat. Karena di dalam doa itulah kita mendapatkan kekuatan yang daripada Kristus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Biarlah kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Bila Tuhan yang akan memampukan kami untuk merenungkan firman ini dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Apapun yang saat ini yang menjadi ketakutan kami, kekhawatiran kami percaya dengan berdoa kami akan mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kita semua, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.